Nah, itu kan juga salah satu bentuk perilaku kekerasan verbal ya, atau secara esensial sama dengan bullying. Itu pasti menimbulkan dampak psikis lah seperti itu. Nah, salah satu misi KPSI adalah Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Oke, sahabat Bedante masih di kota Solo, di Jalan Wahidin ada di sebuah cafe namanya Cold and Brew. Nah, di Cold and Brew ini ada ruangan meeting seperti yang kita lihat di sini, posisinya bisa 10 orang. Lalu di sini tuh keren buat Instagram, juga buat foto-foto. Lalu ada juga kalau misalnya ada komunitas-komunitas seperti yang lari, bicycle, di sini ada ruangan outdoor. Jadi kalau misalnya lagi keringetan, bisa nongkrong di luar tanpa masuk ke dalam. Tapi kalau mau di dalam juga nggak apa-apa, gitu kan ya. Jadi ruangan ini lengkap, bisa sekitar kalau saya lihat nih sekitar 50-an orang mah lebih ya, bisa ada di sini. Oke, nah di sekarang jadinya saking excitednya kita pengen ngobrol dengan perwakilan dari KPSI, Mbak Hana, ngobrolin sesuatu yang lagi tren. Serem ya kalau tren Mbak ya? iya nih, apa nih? Mbak Hana, thank you for coming Mbak Hana. Iya. Sebagai perwakilan dari KPSI Peduli Schizophrenia. Ya, Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia. Oke. Nah, perkenalan dulu dong. Oke. KPSI itu apa? Dan ruang lingkupnya apa? Ya. Jadi kalau KPSI kayaknya komunitas supporter sepak bola gitu. Iya. Bukan, karena di sini kepanjangannya adalah Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia. Nah, schizophrenia itu apa sih gitu? Mungkin kita ada yang pernah dengar schizophrenia, bipolar. Nah, itu masuk dalam kategori gangguan jiwa berat gitu. Nah, schizophrenia sendiri itu gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya waham, halusinasi. Misalnya ada bisikan-bisikan yang itu tidak nyata nih. Nah, atau bahkan melihat sesuatu secara visual yang tidak nyata juga. Nah, itulah kenapa penanganan schizophrenia ini khusus, karena harus melibatkan treatment psikiatri dan juga psikologi, kurang lebih begitu. Oke. Nah, kalau organisasinya sendiri, Sorry sebentar saya potong dulu. Kalau schizophrenia berarti boleh nggak disebut sebagai ODGJ? ya memang dalam kategori ODGJ. Kategorinya gitu. Karena berat ya, tadi ada sebutan berat ya? Ya, Oke. betul. Oke, sorry ya, supaya meluruskan karena saya juga pengen tahu gitu kan. Iya. Lanjut dengan organisasinya. Kalau untuk organisasinya sendiri, KPSI itu semacam NGO, non-governmental organization, yang memang organisasinya nirlaba berdasarkan inisiasi dari kawan-kawan yang peduli dengan masalah kesehatan jiwa seperti itu. Nah, kalau di sini yang saya ikut ini kan Komunitas Peduli Schizophrenia Indonesia Simpul Solo Raya. Nah, kami ada induknya nih. Induknya itu di Jakarta, KPSI Pusat. Itu memang didirikan oleh caregiver atau keluarga yang merawat pasien ODGJ ini. Oh, berarti dasarnya itu adalah keluarganya? Ya, inisiatif dari caregiver atau keluarga yang merawat ini justru. Yang awal ya? Bukan dari komunitas mahasiswa atau psikolog, bukan ya? Bukan. Awalnya ya? Oke. Iya, memang kami yang, kalau saya sendiri dari psikologi, istilahnya ikut belajar di situ. Oke. Nah, udah berapa lama? KPSI itu sebetulnya sudah 2000 berapa ya? Kalau di Solo sendiri itu 2011. Nah, itu foundernya juga caregiver, Mas. Oh, oke. Iya. Di Solo Raya ya? Di Solo Raya, caregiver dan psikiater di RSCD. Gitu. Oke. Nah, itu berkembang. Awalnya kami dari media sosial Facebook. Karena Facebook dulu ngetren-ngetrennya. Yeah. Jadi orang mau cari dukungan, istilahnya dukungan psikososial, itu mudah, tinggal cari jejaring di Facebook. Rame tuh, kalau anggota Facebook rame. Akhirnya kami mengadakan kopi darat. Oh. Nah, itu ketemulah para caregiver, para relawan, bahkan para survivor ini sendiri. Gitu. Jadi akhirnya berbentuk, berkembang, udah mulai tertata akhirnya ke beberapa daerah. Ya, Cabangnya berarti udah pusat Jakarta?
Solo ada, lalu Ya. ada berapa lagi? Di Indonesia itu ada beberapa simpul, banyak. Oh, Hampir banyak setiap ya? provinsi itu ada. Oh, nice, Ya. nice, oke. Karena memang se-urgent itu masalah kesehatan mental. Yes, nah hari ini kebetulan karena memang kita ngobrol dengan KPSI sebelum terjadi. Oke, sebelum terjadi. Sebelum terjadi apa yang ditemukan pada saat awal-awal ya kan, jadi kan sebelum itu semua terjadi mungkin ada beberapa poin di mana bagi saya terlihat dan mungkin saya sebagai penyintas juga salah satu yang bullying, ya kan, kena bullying. Sebenarnya saya mau tanya dulu, apakah bullying itu bisa nggak secara langsung atau tidak langsung bisa nyampe ke level dengan ODGJ? Oke, kalau tadi bilang kodanya adalah penyintas, saya juga penyintas nih. Oh, kayaknya semua orang, Semua orang pernah pasti, Bang. levelnya aja tergantung ya. Ya, betul. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah bullying itu bisa sampai berdampak pada gangguan jiwa berat? Ada kemungkinan seperti itu. Ya, kalau tidak ditangani sedini mungkin, bisa jadi memang akan berkelanjutan. Karena orang tuh hidup kan berkelanjutan, dapat ujian apa, kemudian memang ketika kontrol emosinya belum siap. Nah, ketika memang diri sudah tidak bisa menghandle itu, nah bisa terjadi gejala-gejala. Gejala-gejala. Nah, gejala-gejalanya seperti apa biasanya kalau bullying itu udah mengarah ke sana? Kalau bullying ini sendiri kan satu peristiwa ya sebetulnya, yang umumnya terjadi di sekolah. Umumnya, Tapi sorry, bukan cuma satu peristiwa dong, biasanya Ya. berkelanjutan kan kalau Betul. kayak gitu kan ya? Karena bullying itu sifatnya repeatedly, berulang. Oke. Karena memang dari pelaku pembuli itu ada tujuan untuk dalam tanda kutip menyiksa. Nah, karena sudah ada targetnya, biasanya perilaku itu dilakukan berulang. Oke. Ya. Oke, nah tadi kita ngomong institusi pendidikan, ya kan? Ada di sekolah. Tapi apakah cuma hanya di sekolah? Oh, tentu tidak. Sekolah itu memang apa ya, lingkungan yang umum dijumpai. Tapi di lain itu juga ada kok, misalnya lingkungan pertemanan, lingkungan organisasi atau komunitas-komunitas lain, atau bahkan kalau kita lihat sekarang ini kan trennya media sosial, cyberbullying. Wah, itu kan juga salah satu apa ya, ruang yang potensial untuk melakukan bullying itu sendiri. Itu cyberbullying itu adalah sesuatu bagi saya yang saya perhatikan ya, mohon maaf kalau salah, adalah sesuatu yang paling baru. Ya. Tetapi ternyata dampaknya itu bisa bener-bener sampai yang dalam, sampai ada orang yang saya lihat dibully sampai bunuh diri. Ah iya itu. Nah itu kalau dari teman-teman KPSI sendiri aware nggak, atau dari komunitas sembahyang lain gitu ya untuk psikologi, atau ada aware nggak untuk itu bagaimana untuk handle? Nah sebetulnya bullying ini sendiri kan perilaku kekerasan, entah itu dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal maupun emosional. Yang kami aware adalah bagaimana kami itu menciptakan lingkungan komunitas yang sehat mental lah istilahnya. Ibaratnya memang di situ ada relawan, kami yang belajar secara umum ya, bukan tidak ada latar belakang gangguan kejiwaan misalnya kayak gitu. Ada relawan, ada teman-teman survivor, kemudian ada juga teman-teman caregiver, ada juga para profesional. Nah, bagaimana kami yang berbeda-beda ini, tapi tidak ada istilahnya pengkotak-kotakan. Kan biasa kalau di masyarakat ada stigma, dan ini stigma yang tidak boleh dilestarikan. Misalnya dari segi istilah, gila itu sering disebut dengan, yaitu tadi gila, edan, kentir. Kalau di Jawa kan begitu, Mas. Nah, itu salah satu stigma yang kami aware, dan jangan sampai pola itu ditanamkan di KPSI. Nah, karena kami semua itu keluarga. Nah, situ biasanya kan kalau awam ya mungkin, wah itu orang gila. Nah, itu kan juga salah satu bentuk perilaku kekerasan verbal ya. Oke. Atau secara esensial sama dengan bullying. Itu pasti menimbulkan dampak psikis lah seperti itu. Nah, salah satu misi KPSI adalah gimana caranya untuk mengurangi stigma itu. Mengurangi stigma. Ya.
Tapi itu kan kalau misal kita sebut kayak begitu kan yang bermasalah adalah apabila ada subjeknya ya. Objeknya ya berarti ya. Bukan berarti pada saat kita exclamation misal gila gitu kan, bukan itu kan Bukan, yang diarahkan ya. Satu diksi tapi bisa beda makna. Iya, soalnya di saat sekarang ini gara-gara ada satu podcast yang seperti itu kan dia karena jadi rame, bukan exclamation-nya ya. Bukan, tapi menunjukkan kepada salah satu tujuannya tadi. Tujuannya. Karena mau bullying ataupun perilaku kekerasan lain pasti ada sasarannya, ada tujuan yang negatifnya. Oke. Ada sasaran dan ada tujuan. Sebenarnya mengapa? Pernah diteliti nggak sih sebenarnya mengapa itu mereka seperti itu? Wah, ini jadi panjang ini. Karena gini, bisa jadi ya ini memang ini sih, pelaku bullying ataupun pelaku kriminal atau pelaku kekerasan itu pasti punya latar belakang, pernah disakiti mungkin. Jadi itu berantai, terwariskan. Kalau tidak selesai, bahkan korban bullying bisa jadi pelaku bullying. Kita bahaya dong, tadi kita udah ngomong jadi korban bullying. Nah, inilah pentingnya kita aware dengan kesehatan mental, aware untuk mencari bantuan, aware untuk senantiasa hidup dengan bahagia, happy. Oke, jadi kita sebenarnya ya seperti kita tadi obrolin bahwa hampir setiap manusia yang udah dewasa atau yang mungkin yang ini pernah jadi korban. Ya. Tetapi bagaimana caranya untuk kita lebih bisa berbahagia dan membuat itu semua go away. Tapi luka batin itu kan paling berat untuk disembuhkan, Mbak. Yes, betul sekali. Jadi sebenarnya gini, saya kan sebagai seorang pembicara juga ya. Jadi ini kasus, kenapa saya mau angkat? Karena ada satu kasus di mana saya berbicara di depan orang-orang waktu itu, anak-anak SMA, waktu itu SMA, dia mau ke kuliah, ada satu orang, cewek. Jadi ini cewek, jago banget nyanyi. Wow. Jago banget nyanyi, dan dia pada saat kita di open forum, saya bilang, ayo siapa yang mau nyanyi, tunjukkan bakatmu, kita tunjukkan. Dia nggak mau keluar. Malamnya dikirimin voice note ke saya. Nyanyinya bagus banget. Terus saya bilang, kenapa kamu nggak mau tampil tadi? Dia bilang gini, Pak, saya pernah di kelas 3 SD, saya maju, dan saya dihujat satu sekolah, satu ruangan, saya nggak tahu itu acara atau di kelas, tapi termasuk gurunya. Jadi di saat itu saya langsung shutdown, Pak, kalau saya mau nyanyi, saya nggak akan di depan umum. Sampai bagaimana cara saya bisa buat dia nyanyi? Saya buat tembok di belakang ada papan tulis, whiteboard, saya suruh dia di belakang. Suruh nyanyi, dan dia mau nyanyi, dan akhirnya semua orang tepuk tangan. Nah ini bagaimana gitu kalau misalnya tadi kelas berapa, Mas? 3 udah SD. SMA loh, kenanya 3 SD. Ketemu saya SMA, tapi kenanya pada saat 3 SD. Itu karena sensasinya tidak hilang. Sensasi, ibaratnya begini, salah satu dampak bullying yang paling mengena adalah adanya penurunan harga diri. Nah itu kan bahaya. Di situ. Ibaratnya begini, apalagi kalau dalam kasus yang Podani tadi ceritakan kan, dia di depan umum nih. Bahkan teman-temannya, gurunya, orang yang ditegur ataupun dipermalukan di depan umum, sudah pasti yang kena adalah harga dirinya. Ya itu yang akan terbawa di sepanjang kehidupannya jika tidak pulih luka itu. Karena satu peristiwa itu, satu loh ya, dia nyanyi dan ada hujatan itu menurunkan harga dirinya, maka orang yang seperti itu akan merasa bahwa, apalagi anak-anak ya, oh di dunia ini tidak aman untukku. Nah, Shutdown maksudnya. Kemudian yang dominan di dirinya adalah emosi-emosi seperti malu, pengen marah tapi nggak bisa. Nah ini loh, ada hambatan-hambatan itu. Sebetulnya di peristiwa itu dia pengen marah, dia malu, tapi nggak bisa terkeluarkan. Nah itulah kenapa dampaknya adalah bisa berakibat sepanjang, ini nggak ngomong sepanjang hidup dalam artian semua hal terhambat karena itu ya. Mungkin bisa jadi ketika dia
menemui peristiwa yang sama, misalnya tadi mau nyanyi gitu. Ya. Nah, memorinya akan merecall sensasi ketika dia dibully tadi. Oke. Nah, mungkin nggak kalau orang dibully dan itu akan ada efek, tapi dia nggak sadar? Bisa. Bisa juga? Apalagi ketika, misalnya kelas 3 SD, aku sudah naik SMP, atau bahkan sudah, istilahnya sudah terlepas dari lingkungan itu. Ya. Tapi itu belum selesai, karena yang terbawa adalah sensasinya tadi. Sensasi, memori. Memorinya Nah, tadi. pertanyaannya gini Pak, sorry. Kalau tadi kan anak itu menyadari bahwa saya malu pada saat kelas 3 SD, saya digituin sampai saya terbawa-bawa dan terngiang-ngiang. Mungkin nggak ada kejadian seperti misalnya tadi kita bawa ada yang nyanyi tadi, nyanyi dan diketawain satu sekolah, dan akhirnya dia bukan nggak mau tampil lagi, tapi akhirnya dia nggak bisa nyanyi. Jadi pada saat mau nyanyi kayak sumbang gitu. Padahal dia bukannya malu, bukannya marah, tapi jadi sumbang. Ada memori tubuh, bahkan emosi yang belum selesai itu menghambat. Yang bisa seharusnya bisa nada tinggi jadi nggak bisa. Iya, bisa ya? Bisa. Lalu bagaimana harusnya kita yang menyadari misalnya anggota keluarga kita ada yang seperti itu atau teman kita ada yang kena. Lalu bagaimana kita seharusnya menyikapi dan membuat dia sembuh? Mungkin nggak kita menyembuhkan? Nah, ini poin bagusnya ya. Untuk korban bullying ini, support itu adalah hal yang membantu untuk memulihkan. Di samping, karena memang sudah ada hambatan emosi ya kok. Ibaratnya begini, ternyata walaupun sudah keluar dari lingkungan bully ini, kok selanjutnya ada efek-efeknya ya. Misalnya ketika menghadapi keramaian, kemudian nggak pede public speaking. Nah, itu kan efek-efek yang mungkin rasa-rasanya tuh kecil. Mungkin karena aku nggak punya skill public speaking nih. Atau jangan-jangan ada luka yang belum selesai itu tadi. Nah, itu fungsinya peer supporter ya. Pendukung sebaya ini adalah untuk memberikan suasana bahwa hidup ini aman kok. Apalagi ketika banyak diberikan apresiasi. Apresiasi? Ya, kuncinya apresiasi. Tapi juga tidak berhenti sampai situ ketika efek bullying ini secara emosi memang menimbulkan gejala-gejala yang konsisten, kontinu. Misalnya, sering merasa malu, tidak pede, padahal skillnya bagus, atau bisa jadi ini. Minumnya nggak apa-apa? Oh iya. Nggak apa-apa minum? Nggak apa-apa, nanti ini Nggak apa-apa, kan kita setengah-setengah formal. Kita bicara tentang sesuatu yang serius, tapi ya kita nggak terlalu serius amat. Karena apa? Sesuatu yang serius, diomongin serius biasanya nggak masuk. Iya toh, biasanya cuma sebentar doang tegang, akhirnya nggak tahu nih ngomongin apa gitu kan. Ini saya juga sambil merecall ternyata. Ya, karena ada beberapa mungkin yang kita nggak menyadari. Saya tuh nemuin yang kena bully itu banyak gitu. Jadi ini sebelum dilanjutin untuk sana, ada beberapa saat di mana saya tuh bisa berusaha untuk ngebantu. Yang seperti tadi, ya udah, lu di belakang panggung, lu nyanyi coba, biar orang tepuk tangan dulu, lu maju ke depan. Untuk event yang itu berhasil. Iya. Tapi besok-besok jadi bahan curhatan. Terkadang dianya sendiri jadi kayak kontakin kita terus, nih saya mau manggung nih gimana. Terkadang kita juga sebagai yang mau support, mohon maaf, waktunya kadang suka terbatas. Nah, gitu. Sekarang saya dibenci sama dia. Karena bukan saya pada saat itu membantu, berhasil pada saat itu bantu, tapi belakangannya karena saya terlimit dengan waktu, akhirnya saya nggak bisa kontekan dengan dia malah jadi kayak kesannya kok nggak full bantunya. Nah, apakah itu salah? Nah, sebetulnya begini, salah satu efek dari bullying sendiri adalah karena peristiwa itu membuat kita merasa tidak aman. Sehingga untuk relasi-relasi dengan orang-orang selanjutnya akan jadi selektif. Mana yang bisa aku percaya, mana yang tidak. Praduga bersalah ya? Ya, itu jadi tidak mudah percaya pada orang lain. Tapi sekali dia menemukan orang yang, Koko nih support aku terus nih. Nah, bisa jadi efeknya adalah si anak ini akan bergantung. Karena sumber apresiasinya dari Koko nih.
Apalagi kalau cuma satu-satunya gitu. Satu-satunya, tapi sekali mengecewakan. Nah, oh ternyata Sama aja. Semua melukaiku. lelaki sama aja. Tapi itu bagaimana kita? Karena kan kita sebagai ya niatnya kita tulus untuk membantu, tapi nggak mungkin kita sepanjang waktu kita selalu available. Lalu bagusnya seperti apa? Nah, karena memang kalau sudah ada hambatan emosi tadi, mau emosi atau maupun gejala-gejala seperti tidak percaya pada orang-orang, itu harusnya memang mencari bantuan Profesional. Ya. Dan saya juga seharusnya juga ngarahin ya, langsung ke ini aja gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa menerima hal itu. Misalnya ada yang curhat nih, kok aku tiap malam tuh nangis gitu. Tanpa ada stimulus, tiba-tiba nangis, tiba-tiba sedih gitu, terus nggak bisa tidur. Itu kan sebetulnya gejala. Tapi ketika kita coba deh konseling sana ke psikolog atau coba konsultasi ke psikiater. Orang yang memang secara penerimaan literasi kesehatan mentalnya belum tinggi atau belum terlalu aware, biasanya akan, kok kamu malah ngejudge aku gangguan jiwa sih? Nah, hambatannya banyak sebetulnya. Di samping kalau masyarakat, kebetulan kemarin itu aku sempat riset tentang help seeking behavior. Gimana sih perilaku orang tuh mencari bantuan profesional kejiwaan? Banyak yang terhambat untuk menuju profesional karena mereka merasa masih bisa ditangani sendiri. Satu, aku baik-baik aja kok gitu. Ada yang memang tidak curhat ke siapa-siapa, curhatnya ke temen ya tadi karena lebih secure, merasa lebih secure. Nanti kalau ke psikolog ketahuan kalau aku gila. Tapi stigma itu yang masih jadi hambatan untuk mencari bantuan. Itulah kenapa kami sangat apresiasi teman-teman yang mau help seeking. Sekecil apapun masalahnya, jangan sampai menjadi berat ketika itu terlambat untuk mencari bantuan. Nah, parameternya apa? Berarti ini sebelum kita tanya, tadi kita sebelum podcast sudah ngobrol dulu hubungannya KPSI gimana gitu. Berarti tetap terbuka ya untuk hal-hal seperti ini ya. Misalnya ada audiens kita, sahabat Bedante yang memang ada butuh bantuan, butuh teman curhat gitu ya, bisa kontak ke KPSI ya? Bisa, dan di sini memang KPSI itu sistemnya begini. Kami itu tidak menyediakan layanan psikologis. Karena memang kami itu memposisikan diri istilahnya sebagai support group untuk memberikan dukungan, utamanya memang pada teman-teman survivor schizofren, bipolar, seperti itu. Tapi ketika KPSI sudah mulai dikenal orang, nah ini juga banyak yang minta saran sebetulnya, Mbak boleh nggak curhat seperti itu. Dan untuk ibaratnya jadi sobat curhat, sahabat curhat nih, KPSI sangat menerima, relawan KPSI memang terbuka dengan hal itu. Namun ketika sudah ada indikasi gejala-gejala yang ini sepertinya memang perlu penanganan psikiater atau psikolog, nah biasanya kami dampingi. Tidak sekedar coba deh kamu ke psikolog, tidak, tapi coba dibukakan kesadarannya untuk gimana kalau kita help seeking. Ini loh aku ada rekomendasi. Kamu coba ini baca-baca dulu profilnya, misalnya di biro ini ataupun di psikolog ini, ataupun kalau mau ke RSC kami temani begitu. Sistemnya begitu. Jadi kalau misalnya memang curhat di awal nggak masalah. Tapi sangat tidak masalah. Justru kalau ada bibit-bibit ke arah sana yang perlu bantuan profesional malah bisa langsung diarahkan. Iya, kami justru apresiasi teman-teman yang mau cerita. Berarti kan sudah mau terbuka, aware dengan dirinya butuh pertolongan. Tuh. Siapa tahu juga bisa dapat jodoh juga di situ. Ya, betul. Setelah curhat. Oke, nah ini menarik banget karena kenapa kita juga angkat bullying. Satu, membekas tuh lumayan lama. Gitu kan ya. Membekas lumayan lama dan tendensi untuk ke arah macam-macam tuh banyak. Gitu kan ya. Nah, sekarang kita udah bisa lihat sahabat Bedante bahwa ada beberapa komunitas, termasuk salah satunya juga KPSI, bisa untuk juga sebagai salah satu helper pertama ya. Support group yang pertama. Tapi jangan pernah lupa
Mbak Hana tadi selalu ngomong bahwa harus dari dirinya sendiri yang bercerita. Betul. Nah, kalau misalnya masih dirinya sendiri masih denial, Ya. bagaimana kita membuka diri dia, Mbak? Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang sulit nih kok. Iya, Sulit makanya saya tanya. Kalau gampang saya jawab. Karena begini, untuk mengarahkan pada treatment, misalnya konseling, katakanlah seperti itu, sebetulnya intinya adalah client center atau semua itu berfokus pada si klien sendiri, diri klien sendiri, kayak gitu. Jadi begini, sebetulnya nggak apa-apa sih ketika minta bantuan konseling dengan harapan, terus saya harus gimana, solusinya saya harus gimana, itu nggak apa-apa, karena memang itu tadi proses treatment mental, psikis atau mau konseling ataupun dengan psikoterapi ataupun dengan obat ke psikiater itu perlu bertahap, tidak yang satu kali datang sembuh, dewa sekali kalau itu. Nah gitu, karena memang individu sendiri juga berproses untuk membuka dirinya. Berat loh bisa membuka diri di hadapan orang lain sekalipun itu profesional ya. Membuka diri, bercerita, karena posisinya begini, kami yang praktisi itu sifatnya adalah membantu memetakan, tapi tetap insight-insight itu datangnya dari klien. Jadi biar klien sendiri berharga, karena begini, kalau si klien bisa menemukan, oh ternyata akar masalahku tuh ini tuh. Nah, awareness untuk mengenali diri itu adalah jalan pulihnya. Oke. Iya. Yang penting tahu dulu ya masalahnya Tahu di dulu mana. masalahnya. Oh ternyata selama ini akar masalahku tuh ini. Oh, dan cara-caranya untuk ngebuka diri adalah dari teman-teman di komunitas gitu Iya, ya. Oh, mungkin begini dicoba caranya, begini coba cara, mungkin ini, mungkin itu gitu ya. Dan pribadinya juga tetap harus membuka diri bahwa harus memilih. Iya kan ya. Pernah nggak ngalamin yang nggak sama sekali milih dan dia tetap memilih bahwa oh ternyata saya tuh begini gitu, ada masalah di sini. Pernah nggak ada yang ngalamin tuh masalahnya dia tetap gue nggak kenapa kok, tapi gue begini. Dia ngotot tentang masalahnya, akibatnya, tapi dia nggak pernah mengakui bahwa dia ada masalah. Sebetulnya itu ada, tapi justru banyak yang terjadi itu adalah self diagnosis. Jadi justru duluan mendiagnosa diri. Mbak, apa aku depresi ya? Apalagi kalau sistem informasi sekarang kan mudah diakses, googling lah gitu. Apa tidak bisa tidur, susah makan, oh ternyata aku depresi. Padahal lagi nggak ada duit. Ya, lebih banyaknya malah kami menjumpai yang self diagnosis, yang mendiagnosa diri sendiri terlebih dahulu. Tapi itu kan ada efeknya, karena aku bipolar nih. Itu lagi rame ya, banyak yang bilang dirinya bipolar, bangga banget gitu. Nah itu kan efeknya dia akan terus berpikir, oh ternyata aku dalam kondisi seperti ini ya dan sebagainya. Padahal ketika individu itu mampu, berani untuk meminta bantuan ke profesional, bisa jadi diagnosisnya bukan bipolar kok, bisa jadi bahkan lebih ringan ataupun diberi pengarahan treatment-treatment yang tepat untuk dilakukan. Gitu. Tapi ada juga kasus yang denial itu. Nggak kok, aku nggak apa-apa, aku masih bisa handle. Nah, aku masih bisa handle. Mungkin nanti aku tuh cuma perlu tidur, istirahat atau healing, healing sebentar gitu. Nanti aku bisa balik lagi kok, moodku ini. Nah, ada yang seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Cuma pengen healingnya aja. Healing. Tapi ada juga mungkin yang kayak begini Mbak, yang kondisinya di mana dia tuh selalu ada masalah, tapi bukan ada masalah. Dia sudah tahu masalahnya apa. Tapi dia menolak untuk ada efek ininya, efek apa? Hasil akibatnya. Dan akhirnya orang-orang di sekitarnya lah yang pusing. Contohnya kok? Ngebantunya gimana gitu. Ngebantunya gimana, dia tahu dia ada masalah, misalnya masalah keluarga atau apa, orang udah ngeliat di kondisi kayak gini, terus dia masih denial seperti itu, dan akhirnya dia nggak mau keluar kamar, misalnya itu pun banyak yang terjadi ya, nggak mau keluar kamar, mengisolasi diri, dan akhirnya orang luar yang sibuk dengan membantu dia, dan akhirnya orang luar yang mungkin seperti saya tadi, pas nggak ada waktu,
pas ditanya ya meledak lah gitu. Nah itu efeknya Oke. bisa kemana-mana juga ya? Dan sebetulnya gini, mungkin orang-orang di sekitarnya karena memang katakanlah si individu ini dibilangin gini kok yo masih ngel, kok yo masih gitu aja. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang support sebetulnya orang-orang yang di sekitarnya, tapi juga perlu untuk membatasi peran kita. Loh kita punya hidup masing-masing loh. Iya, jadi tidak langsung menolak. Misalnya dia mau curhat nih, nggak apa-apa, didengarkan saja. Barangkali memang dia cuma butuh teman curhat gitu. Jadi memang ada boundariesnya. Dalam menolong pun ada batasannya. Jangan sampai hidup kita pun ikut ruwet gitu. Nah Iya, di situ. Tapi memang ketika itu sudah konsisten bahwa individu ini perlu treatment nih. Oke. Nah, kita rekomendasikanlah, bukakanlah alternatif gimana kalau coba konseling, coba dulu konseling. Sudah kamu mau milih yang mana deh? Nah, seperti itu. Oke. Wow. Ternyata memang penyakit mental penyakit yang ya kanker disebut sebagai silent killer. Ya, Tapi saya juga percaya bahwa penyakit mental juga silent killer. Kita betul, nggak pernah karena tahu. ya sifatnya kadang laten. Orang merasa aku baik-baik aja kok, aku masih bisa handle gitu. Tapi ternyata secara konsisten kok berulang lagi masalahnya, nggak bisa kontrol emosi dengan baik lagi. Dan nggak bisa, dan nggak cuma satu hidup dia ya. Terkadang kan kalau satu hidup kan kelihatan banget bahwa ini berantakan nih orang segala macam. Tapi terkadang bisanya salah satu bidang, misalnya yang tadi nyanyi itu, Nyanyi, ya kan, malah di situ kena. karena memori traumatisnya nyanyi. Hanya di situ ya. Iya. Oke. Disuruh ngelawak di depan umum dia nggak masalah, nyanyi yang masalah. Harusnya terapi. Harus terapi. Oke, nah sekarang saya mau minta tolong, pertanyaan terakhir. Minta tolong kasih tahu ke sahabat Bedante di kondisi mana ciri-cirinya pada saat dimana kita harus seeking for help. Oke. Setelah terjadi bullying ya, kalau kita masih nyambung ke bullying, pada saat kita menerima segala macam, sampai level mana kita harus seeking help. Sebetulnya kalau sudah terjadi atau bahkan kita sebagai korban bullying, itu kan salah satu situasi atau peristiwa ketidakadilan, bahkan merugikan kita. Bahkan kalau kita cuma diam, itu pun juga jangan-jangan si pelaku ini akan membuli orang lain. Nah, ketika kita masih dalam satu institusi, nggak apa-apa dilaporkan. Nah, biasanya kan orang takut nih, aku nggak mau cari masalah sama dia, aku diam aja lah, Bu Guru jangan sampai tahu gitu. Nah, dalam bullying ini juga ada peran-peran yang sebetulnya strategis. Ada pelaku, ada korban yang dibully, tapi ada juga orang-orang yang menyaksikan. Nah, ini loh. Kalau memang secara lingkungan lah katakanlah seperti itu, ada tindak kekerasan seperti itu memang baiknya dilaporkan. Tuh, supaya memang ada penanganan. Kita tidak berbicara masalah sanksi ataupun hukuman ataupun teguran, itu malah justru ini ya, dalam dunia pendidikan semakin memperparah rantai masalah psikis itulah kayak gitu. Nah, tadi kembali kapan kita harus help seeking? Sebaiknya itu sedini mungkin. Ketika kita sudah merasa bahwa diri kita itu tidak nyaman, terutama secara emosi. Kemudian merasa juga kok seperti ada kabut dalam diriku yang membuatku secara pikiran itu tidak jernih. Misalnya terkendala dalam hal akademik gitu. Kok jadi nggak bisa ini sih, belajar pun nggak bisa masuk sih. Atau kok mau ngapalin ini aja tuh nggak bisa-bisa sih. Nah, ketika sudah ada keburaman pikiran itu, bahkan untuk memutuskan sesuatu juga sudah susah. Nah, itu kan gejala-gejala di mana kita nggak nyaman. Nah, sedini mungkin harusnya boleh untuk nggak apa-apa cerita dulu dengan teman sebaya. Nah, untuk mendapatkan support, untuk mendapatkan dukungan, karena sebagai makhluk sosial tentu ini ya kita butuh inilah orang lain gitu. Nah, kemudian kalau memang sudah ready dan merasa aku sudah tidak nyaman, aku perlu bantuan, nah itu bisa menghubungi profesional. Kan sekarang banyak nih kok
konseling-konseling online, banyak platform-platform dan gratis. Gratis. Atau mau di Halodoc juga bisa. Nah itu ketika kita tidak nyaman. Nah, Ya pasti kalau misalnya kita bisa katakan di awal mungkin komunitas juga boleh ya, KPS ini gitu ya. Boleh. Karena biasanya memang teman-teman itu bingung. Ini kalau mau akses layanan kesehatan jiwa di mana ya? Iya, benar. Itu Benar. tidak banyak yang tahu bahwa banyak kok, misalnya secara online tadi, kemudian juga ada puskesmas. Puskesmas ada? Ada, memang belum kalau di Solo memang belum terlalu digerakkan. Kalau di Jogja itu ada satu puskesmas, satu psikolog. Iya, tapi maksudnya masih terkonsentrasi beberapa. Iya. Nggak banyak kan ya. Nah, kami pun juga melihat bahwa ada kendala-kendala orang untuk help seeking tadi. Satu pasti biaya. Iya. Karena memang psikolog itu mahal. Iya. Tapi ternyata ada alternatif untuk menggunakan BPJS. Udah boleh? Bisa. Psikolog udah boleh? Bisa. Ketika kan itu dari fase ke-1. Ketika memang kita sudah konsultasi di fase ke-1 bahwa memang butuh penanganan psikolog. Biasanya kalau psikiatri ini sih langsung bisa, tapi setahuku baru-baru ini psikolog pun bisa. Iya, kalau psikiater oke, tahu karena ada kondisi kesehatannya, ya kan. Tapi kalau psikolog waktu itu sih informasinya nggak ada. Belum ada. Jadi memang kalau mau pakai BPJS pun harus melalui psikiater dulu. Baru psikiaternya merujuk ke psikolog. Dan tadi. ternyata bukan fisik ya, bukan masalah sakit fisik. ya, tapi mental. Tapi begini, baik psikolog ataupun psikiater, yang penting kita punya niat untuk help seeking dulu. Gitu. Niat help seeking adalah yang utama. Jadi jangan pernah merasa bahwa dirinya sendirian, karena memang kita tidak sendiri ternyata, ya kan. Banyak makhluk halus. Oh enggak ya, bukan ke arah sana ya. Jadi banyak teman-teman kita memang mau membantu kita secara tulus. Salah satunya adalah dari KPSI sendiri. Dari Bedante juga kita komit bahwa kita bisa membantu orang. Kalau misalnya ada yang butuh bantuan, kita bisa menyalurkan, bisa membantu, bisa mencoba mendengarkan semampu kita, ya kan ya, untuk diberikan pertolongan. Tapi yang pasti sayang, jangan sampai hidup dia sia-siakan. Apalagi kalau misalnya kecewanya gara-gara pacar, cari lagi. Oke, thank you very much for watching Bedante Show. Jangan lupa juga di subscribe, di komen. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bullying, bisa kontak ke kita, bisa kontak juga langsung ke KPSI. Kita tempelkan izin ya untuk Instagramnya, kita tempelkan. Terima kasih, Mas. Jadi bisa ngobrol langsung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, terakhir ada salam Bedante yang tadi. Oke, salam Bedante dari kita adalah be fun, be cuan, be inspired. Thank you very much for watching.